Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Islahatul Jannah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar, yaitu pada kubus dan prisma. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa bangun ruang sisi datar terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Mengapa ini dikatakan bangun ruang sisi datar? Karena seluruh sisi yang membungkus ruang sisi tersebut merupakan bidang datar. Bangun ruang yang pertama adalah kubus. Apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen yang bentuknya persegi atau bujur sangkar. Jika dibuat sketsanya, kubus bisa digambarkan seperti ini. Dan jika kubus ini dibuka, akan menjadi seperti ini, di mana yang berwarna biru dan hijau merupakan alas dan atapnya. Nah, gambar ini disebut jaring-jaring kubus. Kalau kita lihat dari gambar, kubus memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi adalah suatu bangun yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya. Rusuk adalah pertemuan dua buah sisi yang berupa garis. Sedangkan titik sudut adalah titik tempat pertemuan 3 buah rusuk atau lebih. Selanjutnya adalah unsur-unsur kubus, di mana kubus memiliki 6 unsur, yaitu kubus memiliki 6 buah sisi, yaitu ABCD, EFGH, ABFE, CDHG, BCGF, dan ADHE. Yang kedua, kubus memiliki 12 rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. Yang ketiga, kubus memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang keempat, kubus memiliki 12 diagonal sisi, di mana diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut sebidang dan saling berhadapan. Selanjutnya yang kelima, kubus memiliki 4 diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang dan berpotongan. Yang terakhir, kubus juga memiliki 6 bidang diagonal. Bidang diagonal ini adalah bidang yang memuat dua rusuk yang berhadapan dalam satu kubus. Luas permukaan pada kubus. Kita sudah tahu bahwa kubus terdiri dari 6 buah persegi yang saling dihubungkan. Jadi luas permukaan kubus adalah jumlah dari luas ke-6 persegi ini. Jika rusuk persegi kita simpulkan S, jadi luas persegi S kali S, maka luas dari kubus 6 kali S kali S atau 6S kuadrat. Selanjutnya adalah volume kubus. Volume berarti isi atau kapasitas. Untuk menentukan volume, kita cukup menghitung luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berupa persegi dan luas persegi adalah sisi kali sisi, jadi untuk tingginya saya simbolkan juga dengan S. Maka dapat dirumuskan bahwa volume sama dengan S kali S kali S atau S pangkat 3. Supaya lebih paham, mari kita praktekkan pada latihan soal. Latihan soal yang pertama, sebuah tangki berisi air dengan bentuk kubus mempunyai luas alas 25 meter persegi. Jika tangki tersebut berisi penuh, maka berapa volume air dalam tangki? Berikut penyelesaiannya. Yang pertama, karena pada soal telah diketahui luas alasnya 25 meter persegi dan rumus luas alas itu adalah sisi kali sisi, maka kita harus mencari panjang sisinya dengan cara L sama dengan S kali S. L-nya kan 25, jadi kita tulis 25 sama dengan S kali S. Atau kita singkat 25 meter persegi sama dengan S kuadrat. Karena S-nya dalam bentuk kuadrat, maka ruas kiri juga dikuadratkan sehingga S sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5, jadi S-nya adalah 5. Karena pada soal ditanyakan volume, jadi volumenya adalah V sama dengan S kali S kali S. V sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 meter kubik. Jadi volume air dalam tangki adalah 125 meter kubik.
Latihan soal yang kedua adalah tentukan panjang rusuk kubus jika diketahui luas permukaannya 96 cm. Berikut penyelesaiannya. Karena pada rumus luas permukaan adalah 6S², maka sesuai rumus kita tuliskan luas permukaan sama dengan 6S². Luas permukaannya kita substitusi 96 cm sama dengan 6S². Agar si S ini sendiri kita pindah ruaskan angka 6 ke ruas kiri, sehingga 96 dibagi 6 sama dengan S². 96 dibagi 6 kan 16, jadi S² sama dengan 16. Kita sama-sama kuadratkan sehingga menjadi S sama dengan akar 16. Akar 16 sama dengan 4 cm. Jadi panjang rusuknya adalah 4 cm. Selanjutnya, bangun ruang sisi datar yang kedua adalah prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang sejajar dan kongruen sebagai alas dan atap, serta dihubungkan oleh sisi-sisi tegak persegi panjang, di mana jumlah sisi tegaknya mengikuti jumlah segi alasnya. Jika kita ilustrasikan dalam gambar, akan menjadi seperti ini, di mana prisma tersebut disebut dengan prisma segitiga. Dan jika prisma segitiga tersebut dibuka, akan membentuk sebuah jaring-jaring prisma. Prisma di sini memiliki beberapa macam, yaitu prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Sifat-sifat prisma. Di sini prisma memiliki beberapa sifat. Yang pertama, prisma memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen. Yang kedua, setiap sisi bagian prisma berbentuk persegi panjang. Dan yang terakhir, prisma memiliki rusuk tegak. Sama halnya dengan kubus, prisma juga memiliki beberapa unsur, di mana untuk sebuah prisma N maka berlaku unsur-unsur berikut. Yang pertama, memiliki N+2 buah sisi. Di sini saya menggunakan contoh prisma segitiga, sehingga 3 ditambah 2 sama dengan 5. Yang kedua, memiliki 3N buah rusuk. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Yang ketiga, memiliki 2N buah titik sudut. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Yang keempat, prisma memiliki N buah sisi tegak. Jadi N-nya kita ganti menjadi 3, jadi memiliki 3 buah sisi. Nah, unsur-unsur ini juga berlaku pada segi 6, segi 4, dan segi 5. Luas permukaan prisma. Oleh karena luas permukaan adalah jumlah luas semua sisi pada bangun, berarti jika kita cari secara manual, kita harus mencari terlebih dahulu luas alas ditambah luas atapnya dan ditambahkan luas semua sisi tegaknya. Karena alasnya berupa segitiga dan sisi tegaknya berupa persegi panjang, maka luas segitiga DEF ditambah luas segitiga ABC ditambah AB dikali BE ditambah AC kali AD ditambah CB kali CF sama dengan 2 kali luas alas segitiga ABC ditambah AB ditambah AC ditambah CB kali AD. Dengan ini bisa disimpulkan rumus luas permukaan adalah LP sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Kemudian volume prisma. Volume prisma adalah hasil perkalian luas alas dengan tinggi prisma. Jadi jika dirumuskan adalah V sama dengan luas alas kali tinggi. Supaya lebih paham, kita masuk pada latihan soal. Latihan soal yang pertama, perhatikan gambar di samping. Prisma tersebut mempunyai alas dan tutup yang berbentuk segitiga siku-siku. Maka tentukan luas permukaannya. Berikut penyelesaiannya. Pertama, kita harus mencari luas alasnya, yaitu luas segitiga. Luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Pada gambar, alasnya 6, tingginya 8. Jadi bisa kita tuliskan setengah kali 6 kali 8.
6 kali 8 sama dengan 48. Jadi setengah dikali 48 sama dengan 24 cm persegi. Yang kedua, kita harus mencari keliling alas dengan cara menggunakan rumus keliling segitiga, yaitu AB ditambah BC ditambah AC sama dengan 6 ditambah 8 ditambah 10. Hasilnya 24 cm. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Luas alasnya 24, jadi 2 dikali 24, dan keliling alasnya sama dengan 24 kalikan 12. Jadi 2 kali 24 sama dengan 48 ditambah 24 kali 12 sama dengan 288. 48 ditambah 288 sama dengan 336 cm persegi. Jadi luas permukaan gambar di samping adalah 336 cm persegi. Pembahasan yang terakhir adalah miskonsepsi atau kesalahan konsep. Dalam pembelajaran pastinya ada sebuah miskonsepsi. Berikut miskonsepsi pada bangun ruang kubus dan prisma. Yang pertama, miskonsepsi dalam pemahaman sisi kubus. Siswa mengalami miskonsepsi dalam pemahaman sisi kubus. Siswa menganggap bahwa S adalah luas sisi kubus, padahal S adalah panjang sisi kubus. Yang kedua, miskonsepsi pada konsep kolom kubus. Di sini siswa salah dalam menerapkan konsep rumusnya pada soal. Kedua, miskonsepsi pada kubus tersebut terjadi karena siswa kurang kuat dalam memahami konsep dan unsur-unsur kubus. Yang ketiga, miskonsepsi dalam menentukan suatu bangun ruang yang digolongkan sebagai contoh atau non-contoh prisma jika ditidurkan. Penyebabnya karena sebagian besar siswa lebih mengenal prisma sebagai bangun ruang yang memiliki alas dan atap, ketimbang bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang bentuk dan ukurannya sama dan sejajar. Sehingga jika posisinya ditidurkan, banyak siswa kesulitan menentukan yang mana sisi alas dan sisi atapnya. Itulah sedikit pembahasan mengenai bangun ruang sisi datar pada kubus dan prisma. Terima kasih.